Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga antum dalam kondisi sehat dan dalam barokah Allah. Pada hari Senin yang penuh rahmat ini, semoga anak-anak ibu semua bisa menjalankan ibadah puasa sunnah dan sudah mengerjakan sholat duha, sudah tilawah, dan juga sudah membaca almat surat. Hari ini kita masih akan membahas tema 4, subtema yang terakhir di subtema ketiga. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus pada hari ini, Ibu akan membahas tentang pantun dan tanggung jawab. Ibu berharap videonya disimak sampai selesai agar antum semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjut. Yang pertama, tentang pantun. Khusus pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas tentang 2 jenis pantun saja, yaitu pantun anak dan pantun nasihat. Pertama, pantun anak ya. Apa itu pantun anak? Pantun anak artinya pantun yang berisi permainan serta hal-hal yang menyenangkan atau menyedihkan yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Apa contoh pantun anak? Nih, ada contohnya. Ke pasar beli balon udara, di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira, nilai ujian dapat 100. Itu contoh pantun anak. Nah, intinya kalau pantun anak-anak itu dia bersifat ini nak ya, berhubungan dengan dunia anak-anak, berisi permainan atau hal-hal yang menyenangkan atau menyedihkan berkaitan dengan dunia anak-anak. Bisa dipahami? Nah, insya Allah banyak ya contoh-contoh yang lainnya, bisa juga dilihat di buku tema 4-nya. Kemudian tentang pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah pantun yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan saran kepada seseorang. Nah, kita ingin memberi saran kepada seseorang bisa melalui pantun nasihat. Contoh pantun nasihat sudah pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya nak ya. Nah, ini Ibu sampaikan lagi satu contoh. Buah kenari, buah mangga, di dalam karung ada 10. Agar orang tuamu bangga, jadilah kamu anak yang patuh. Nah, saran di sini, pantun nasihat tadi kan artinya pantun yang dibuat untuk memberikan saran. Saran atau nasihat yang disampaikan oleh pantun yang Ibu bacakan tadi adalah, jika kita ingin membuat orang tua kita bangga, maka kita harus menjadi anak yang patuh. Patuh ketika disuruh dalam melaksanakan hal yang baik. Patuh dengan perintah guru. Tugas-tugas diselesaikan tepat waktu, tidak merepotkan orang tua. Nah, itu contoh-contoh kepatuhan yang insya Allah akan membuat orang tua kita bangga. Demikian tentang pantun nak ya. Ibu harap antum sudah paham. Nanti jika pun ada yang kurang jelas, antum bisa bertanya ke wali kelasnya masing-masing. Tapi insya Allah berdasarkan video ini antum sudah bisa paham semua tentang pantun nasihat dan pantun anak. Kita lanjut ke materi selanjutnya nak ya. Materi berikutnya adalah tentang tanggung jawab. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hanya saja pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian tanggung jawab itu khusus berdasarkan kamus. Nah, ternyata kamus itu tidak hanya ada di bahasa Inggris dan bahasa Arab saja, tetapi ada juga Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu. Ibu ulangi sekali lagi ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu. Jadi nanti kalau ditanya berdasarkan kamus, jangan download Google, karena terkadang antum yang ditanya apa, yang dijawab apa, karena keseringan mengunjungi Google.
padahal sudah dijelaskan oleh guru. Berikutnya, apa ya contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Kita semua kan warga masyarakat nih. Ada yang mungkin tinggal di Pasir Putih, di Jelutung, di Jambi Selatan, di Teho, dan di berbagai tempat lainnya. Sebagai warga masyarakat yang baik, apa contoh tanggung jawab kita? Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Misalnya nanti ada acara kebersihan di RT, paling tidak antum bantu apa bu? Kalau pegang-pegang senjata tajam nanti takut misalnya. Antum bisa membantu mengumpulkan rumput-rumputnya, atau antum bisa membantu memasukkan sampah ke dalam tong sampah banyak ya, atau memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang bekerja dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, boleh buang sampah sembarangan ya. Antum bayangkan nanti kalau misalnya di akhirat sampah-sampah yang antum buang sembarangan itu nempel semua di badan antum. Jijik dak? Ya jijik. Nah, itu makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di buminya Allah. Lihat tempat-tempat buang sampah baru dibuang di sana. Kemudian yang ketiga, menjaga dan memelihara fasilitas umum. Nah, tidak boleh coret-coret tembok, tidak boleh coret-coret kamar mandi. Misalnya nanti antum ke WC umum, nah antum coret-coret di situ, coret nama antum lah atau apalah, nah, itu tidak boleh, kena ya. Kemudian ini contoh tanggung jawabnya. Hanya saja terkadang kita menemukan ada warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Perilakunya itu perilaku tidak bertanggung jawab. Apa contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab itu? Nah, kebalikan dari ini nak. Kalau ini contoh tanggung jawab, nah contoh sikap tidak bertanggung jawab adalah kebalikan dari ini. Kalau ini mengikuti kerja bakti, dia tidak mengikuti kerja bakti. Nah, kalau di sini dia membuang sampah pada tempatnya, kalau ini dia buang sampahnya sembarangan. Nah, ini tidak boleh ya, membuang sampah sembarangan. Kalau di sini tanggung jawab dia memelihara dan menjaga fasilitas umum, kalau tidak bertanggung jawabnya dia merusak fasilitas umum. Itu dia bisa dipahami nak ya. Jadi kalau tanggung jawab itu kita menanggung segala sesuatu, kemudian sebagai warga masyarakat yang baik, nah ikutilah kerja bakti, buang sampah pada tempatnya, dan jagalah fasilitas umum. Jangan sampai kita menunjukkan sifat-sifat tidak bertanggung jawab seperti buang sampah sembarangan, kemudian kita merusak fasilitas umum. Nah itu tidak boleh. Ibu yakin anak-anak ibu di kelas 5A sampai 5C adalah anak-anak yang penuh dengan tanggung jawab. Nah itu untuk hari ini nak ya. Nah, semoga bisa antum pahami tentang dua materi tadi, yaitu pantun dan tanggung jawab. Selanjutnya sebelum ibu tutup materinya, ada sedikit latihan untuk antum supaya ibu bisa mengukur apakah antum menyimak video dengan benar atau tidak. Ada 3 soal di sini. Nanti silakan disalin soal ini ke buku kecil atau buku tulis antum. Ada 3 soal. Yang pertama untuk menulis pantun nasihat, kemudian menulis arti tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, menulis 1 contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Insya Allah gampang ya, soalnya hanya 3. Ibu berharap antum sebagai pelajar yang bertanggung jawab, kerjakan latihannya dengan benar dan dikumpulkan tepat waktu. Tetap semangat, meskipun belajar dari rumah, ibu berharap itu tidak mengurangi apapun. Kita harus tetap semangat selalu. Insya Allah musibah corona ini akan segera berakhir. Tetap optimis nak ya. Jangan lelah untuk belajar, tapi lelahlah untuk bermain, supaya kehidupan kita bisa lebih baik nanti di masa depan. Demikian untuk hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk antum semua, anak-anak hebat ibu kelas 5A sampai 5C. Kita tutup sama-sama dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.